Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi manajerial, tugas dari Pak Sunarto. Baik, yang pertama-tama saya akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Apriani, NPM 025. Baik, kita akan mulai dari materi konsep dan teknik optimasi. Optimasi merupakan konsep dasar yang melibatkan pemaksimalan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Konsep ini berfungsi pada pencarian hasil dan solusi terbaik yang memungkinkan dengan serangkaian kendala dan tujuan. Teknik optimasi memungkinkan para ekonomi untuk mengidentifikasi pilihan yang optimal, mengalokasi sumber daya secara efisien, dan mencapai hasil yang diinginkan. Terus, optimasi mengacu pada proses menemukan solusi yang paling menguntungkan atau optimal di antara berbagai alternatif yang memungkinkan. Terus di sini teman-teman ada jenis-jenis optimasi, yaitu ada maksimasi melibatkan pencarian nilai atau hasil tertinggi yang mungkin dari suatu fungsi objektif. Maksimasi bertujuan untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan dalam batasan yang diberikan. Yang kedua ada minimalisasi, bertujuan untuk menemukan nilai atau hasil serendah mungkin dari suatu fungsi objektif. Fokusnya adalah pada pengurangan biaya, minimalisasi pemborosan, atau minimalisasi dampak negatif. Terus ada teknik optimasi, pemrograman matematika. Teknik yang menggunakan model matematika untuk mengoptimalkan keputusan. Yang kedua ada analisis marginal, meneliti perubahan tambahan dalam biaya, manfaat, atau hasil yang diakibatkan oleh penyesuaian kecil dalam variabel keputusan. Yang ketiga ada programan dinamis, digunakan untuk memecahkan masalah, pengoptimalan yang melibatkan pengambilan keputusan berurutan dari waktu ke waktu. Yang kedua ada teori permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 6. Yang pertama ada harga dari barang atau jasa, yang kedua ada pendapatan konsumen, yang ketiga ada selera konsumen, yang keempat ada harga dari barang atau jasa yang berkaitan, yang kelima ada ekspektasi konsumen, yang keenam ada banyaknya konsumen potensial. Terus di sini kita akan menjelaskan fungsi permintaan pasar. Fungsi permintaan pasar akan sebuah produk menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan semua faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Yang ketiga ada teori penawaran. Teori penawaran adalah suatu konsep dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen. Secara umum, teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin besar jumlah barang yang akan ditawarkan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu ada yang pertama biaya tetap. Biaya yang tidak berubah terlepas dari jumlah output seperti sewa dan gaji tetap. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya yang berubah seiring dengan jumlah output seperti bahan baku dan upah pekerja per jam. Yang ketiga ada biaya total. Jumlah dari biaya total dan biaya variabel. Biaya produksi mempengaruhi penawaran karena semakin tinggi biaya produksi, semakin rendah jumlah barang yang dapat ditawarkan pada harga tertentu. Ini dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kiri. Yang keempat ada elastisis permintaan. Elastisis permintaan mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu produk terhadap perubahan faktor yang mempengaruhi. Pemahaman tentang elastisitas permintaan sangat penting untuk bisnis dalam menentukan strategi harga yang tepat dan memaksimalkan keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama ada ketersediaan substitusi. Semakin banyak substitusi yang tersedia, semakin elastis permintaan. Contohnya, permintaan terhadap kopi akan lebih elastis dibandingkan dengan garam karena kopi memiliki banyak substitusi seperti teh atau minuman lainnya.
Yang kedua ada promosi pendapatan. Semakin besar promosi pendapatan yang dikeluarkan untuk membeli suatu produk, semakin elastis permintaan. Contohnya, permintaan terhadap mobil cenderung lebih elastis dibandingkan dengan permintaan terhadap garam. Yang kelima ada struktur pasar dan strategi persaingan. Apa sih struktur pasar itu? Struktur pasar adalah sebuah variabel untuk menunjukkan karakteristik kondisi suatu pasar. Mulai dari jumlah pembeli, penjualnya, keadaan produk, sampai rintangan sebuah pasar. Yang kedua ada strategi bersaing, merupakan pendekatan jangka panjang yang digunakan suatu bisnis untuk memperoleh keunggulan kompetitif di mata target konsumen mereka. Dengan menyusun strategi bersaing yang efektif akan membantu perusahaan dalam mengembangkan, meningkatkan, memanfaatkan satu atau lebih keunggulan bersaing. Terus di sini ada jenis-jenis struktur pasar, itu ada 5 teman-teman. Yang pertama ada struktur pasar monopoli, struktur pasar persaingan sempurna, struktur pasar persaingan monopolis, struktur pasar oligopoli, struktur pasar tradisional. Terus tipe-tipe strategi bersaing itu ada 3. Yang pertama strategi keunggulan biaya, yang kedua ada strategi diferensiasi, yang ketiga ada strategi fokus atau spesialisasi. Yang keenam, penetapan dan penentuan harga. Penetapan harga atau price setting. Penetapan harga adalah proses menentukan harga jual suatu produk atau jasa. Penetapan harga ini biasanya didasarkan pada beberapa faktor internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua ada penentuan harga. Penentuan harga lebih spesifik berkaitan dengan strategi yang digunakan perusahaan untuk menetapkan harga yang sesuai dalam penentuan harga. Berbagai metode atau pendekatan digunakan untuk menentukan harga akhir yang ditawarkan kepada konsumen. Terus di sini ada jenis-jenis struktur pasar, itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada biaya produksi, tujuan perusahaan, yang ketiga permintaan pasar, yang keempat persaingan harga yang ditetapkan. Terus yang kelima ada nilai yang dirasakan konsumen. Lanjut lagi kita ada beberapa metode penentuan harga yang digunakan. Yang pertama ada cost plus pricing, yang kedua penetapan harga berbasis nilai, yang ketiga ada penetapan harga berbasis kompetisi, yang keempat ada penetapan harga dinamis. Yang ketujuh itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat manajerial yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strength atau kekuatan, kelemahan atau peluang dan ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi. Fungsi analisis SWOT berfungsi sebagai dasar untuk merancang strategi yang memaksimalkan kekuatan dan peluang sambil meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dengan cara ini organisasi dapat lebih responsif terhadap dinamika pasar dan meningkatkan daya saingnya. Terus di sini ada komponen-komponen SWOT. Itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada strength, ada weakness, ada threats dan opportunities atau peluang guys. Yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam analisis SWOT. Yang pertama mengumpulkan data dan informasi, yang kedua identifikasi dan klasifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Yang ketiga menganalisis hubungan antar komponen, misalnya bagaimana kekuatan dapat memanfaatkan peluang. Yang keempat ada menyusun strategi berdasarkan analisis yang dilakukan. Baik teman-teman, itu tadi penjelasannya ya. Karena materinya udah habis, sekian, terima kasih. Dadah.